Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nuris Dwi Setiawan. Kali ini kita berada di mata kuliah pemrograman animasi bersama dengan kelas KGS 171 ya. Saya ucapkan selamat datang, selamat kembali mengikuti perkuliahan setelah kemarin kita libur panjang ya. Semoga kita semua masih diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita terbebas dari yang namanya pandemi COVID-19 ini ya. Amin. Tak lupa pula kita sebagai manusia harus pandai-pandai bersyukur ya, entah terhadap apa ya semua yang sudah diberikan kepada kita ya, kesehatan, kesempatan, rezeki dan yang lain sebagainya ya. Sebagai manusia kita harus pandai-pandai bersyukur ya. Karena kunci kebahagiaan itu adalah letaknya pada hati kita yang selalu bersyukur. Nah, untuk pertemuan kali ini, jadi ini pertemuan sebelum UTS ya. Jadi nanti UTS, harapan saya Anda sudah bisa membuat sebuah game ya. Di situ nanti game, karena materi-materi yang saya sampaikan kemarin sudah banyak ya, ada soft processing, battle processing, ada multiple choice ya, dan lain sebagainya. Kita juga bisa menambahkan karakter, menambahkan desain ya. Nah, yang akan kita bahas pada malam hari ini atau sore hari ini itu adalah bagaimana cara membuat atau menggunakan conditional branch ya. Nah, conditional branch ini biasanya yang digunakan untuk conditional branch ini digunakan untuk mengakhiri sebuah game. Ya, jadi jika suatu kondisi sudah terpenuhi, maka apa yang terjadi? Ya, kalau kita membuat game itu kan pemainnya harus dapat memenuhi sebuah persyaratan gitu kan. Nah, kalau persyaratan itu terpenuhi, maka apa yang terjadi gitu kan? Bisa saja jika kondisi terpenuhi bisa naik level ya, sampai game selesai ya. Jika suatu kondisi terpenuhi maka game akan selesai. Nah, itu kita bisa menggunakan tools atau script yang namanya conditional branch. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakannya? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Saya masih menggunakan desain yang kemarin-kemarin ya, secara berkelanjutan. Nah, di sini saya akan memanfaatkan conditional branch sebagai syarat ya, sebagai syarat untuk menyelesaikan game tersebut ya. Contohnya seperti ini ya. Saya tidak menggunakan karakter, tapi nanti akan saya tanamkan di sini di salah satu map, misal di pagar ya. Jadi kondisi kita pastikan kita masuk ke event ya. Kemudian di dalam sini saya tidak menggunakan karakter. Kemudian saya akan menggunakan conditional branch. Nah, conditional branch ini akan macam-macam ya. Ada yang dari switch atau variabel, ada shell switch misalkan jika sudah terjadi dan sebagainya, ada timer. Kemudian di sini ada aktor, misalkan jika aktornya misalkan dia sudah mencapai atau sudah mendapatkan senjata A ya. Misal di sini jika ini kan karakternya kemarin saya ganti Setiawan ya.
jika dia sudah mendapatkan skill ini misalkan. Ya, dia juga sampai sekian, maka apa yang terjadi kan gitu. Atau dia sudah mendapatkan pelindung ya. Nah, atau dia sudah mengalahkan musuh. Musuhnya apa? Ya, ini ada misalkan ada 8 musuh yang harus dikalahkan ya. Atau karakter ini ya. Kemudian yang terakhir ada ini penambahan senjata ya. Misalkan di sini untuk menyelesaikan game saya, ya pemain harus bisa mengumpulkan 1000 emas misalkan. Nah, jadi kan jika kondisi 1000 emas atau lebih terpenuhi, nanti kita seperti ini. Nah, maka apa yang terjadi? Ya. Nah, ini ada 2 macam yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi conditional brain itu kalau kemarin mungkin saya gunakan untuk yang soft processing itu ya. Soft processing kita bisa conditional brain jika uangnya di bawah ini ya. Kemarin. Nah, ini saya terangkan dulu jika ini digunakan untuk menyelesaikan game ya. Jika kondisi terpenuhi maka misalkan muncul ini aja. Nah, misalkan seperti ini, jika terpenuhi kondisinya, jika tidak, nah karena di sini nanti dia sifatnya menunggu, jadi sebenarnya selama pemain kita memainkan game ini skripnya selalu menunggu sampai kondisi ini terpenuhi. Maka di sini triggernya kita ganti dengan yang namanya parallel process, ya. Jadi dia akan looping terus. Menunggu sampai kondisi ini terpenuhi ya. Nah, saya contohkan ketika game ini terselesaikan karena di situ kan nanti ada semacam pertanyaan ya. Misalkan untuk anak-anak nanti, nah berarti di sini saya bikin karakter. Nah, ini semacam kuis, jadi nanti misalkan game ini untuk anak-anak ya. Jadi gamenya akan selesai setelah dia dapat menjawab 10 pertanyaan, di mana setiap pertanyaan itu akan ada hadiahnya 100 ya. Nah, misalkan pertanyaannya seperti ini. Nah, saya langsung saja, jika salah jawabnya nah, ini kita bisa copy untuk jawaban-jawaban yang salah.
Jadi untuk pertanyaan ini saya berikan kesempatan ya, kalau salah bisa jawab lagi. Jadi kalau ini salah tidak di-erase, tapi kalau setelah jawabannya salah dia hanya punya kesempatan sekali ya, nanti Anda bisa tambahkan di sini erase event ya, gitu. Di materi sebelumnya saya sudah pernah bahas ya, jadi saya tidak bahas lagi. Di sini saya akan tambahkan jika jawabannya benar, maka dia akan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Oke, baru setelah itu kalau sudah selesai, ini erase event. Oke, nah ini akan saya copy biar cepat ya buatnya ya. Copy, paste. Jadi sampai ada 10 nanti ya. Nanti Anda bisa modifikasi pertanyaannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kurang 1. Nah, jadi ketika nanti pertanyaan ini terjawab semua, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ketika pertanyaan ini terjawab semua, maka dia akan memenuhi skrip yang ada di sini. Ya, conditional blend jika 10 atau lebih, maka game ini akan selesai. Nah, saya apply kan. Ini script yang ada di pagar tadi akan looping menunggu ini terus ya. Nah, ini kita udah dapat 1. Kenapa tadi menghilang? Karena kita erase. Kalau jawabannya salah, nah seperti ini ya. Oh, ada satu yang belum saya masih lupa ya, mohon maaf ya. Ternyata ini kan cuman kalimat saja ya, tapi belum benar-benar kita tambahkan ya. Seharusnya seperti ini. Kita tambahkan dulu yang namanya change goal ya, saya lupa tadi. Nah, kita tambahkan increase 100 goal ya. Nah, baru setelah itu kita erase event. Nah, ini makanya gimana ya? Saya ulangi biar tidak bingung ya. Ada yang lupa ya, saya mohon maaf. Ini seharusnya kita tambahkan dulu ya. Ini saya cut. Ini kan seharusnya change goal dulu, baru benar-benar ditambahkan emas 100. Nah, seperti ini. Habis itu di erase event. Oke. Dan baru saya duplikat nih.
Nah, ini udah ada 10, kemudian saya mainkan. Kita cek dulu. Nah, emasnya nambah 100 ya. Kalau tadi belum. Ini akan sangat cocok jika di dalam game Anda itu adalah sebuah game edukasi. Jadi anak-anak itu tidak merasa bosan ketika dia belajar. Yang dia rasakan, dia memainkan game, tapi sebenarnya ada seperti ini, belajar tambah-tambahan atau belajar pertanyaan yang lain yang bisa kita sisipkan. Nah, di situ bisa disebut dengan apa namanya eh, game edukasi. Nah, game-game seperti ini sebenarnya juga bisa Anda ajukan untuk membuat TA ataupun skripsi ya. Bagi Anda yang apa namanya hobi game bisa Anda salurkan ya. Di samping itu juga Anda bisa membuat skripsi atau TA dari ini. Tergantung dari apa namanya persoalan yang ada gitu ya. Nah, ini karena sudah terpenuhi, tadi kan semua pertanyaan sudah terjawab, artinya dia sudah mempunyai 1000 emas, maka ini gamenya udah selesai. Nah, seperti ini. Nah, cuman setelah itu seharusnya ya masih ada kekeliruan dari saya. Seharusnya di sini ditambahkan ya, tambah lagi misalkan game over atau ditambahkan gambar yang lain. Ditambahkan ini nanti. Nah, atau ditambahkan musik dulu, setelah itu baru tambahkan game. Kalau musik kan kita bisa menambahkan musik di sini nanti. Bisa ditambahkan ini nanti ada musik and sound, play musik ya. Tinggal dimasukkan musiknya atau langsung saja game over. Ini biar nggak kelamaan. Ini kan ada emas ya kayaknya ya. Nah, ini ada emas. Tadi kan udah saya praktekkan. Ini saya praktekkan langsung untuk yang script yang ada di sini. Untuk script yang ada di sini kan untuk membuktikan ini ya. Jadi saya tidak akan tanya ke sini lagi, tapi langsung saya akhiri ketika dia punya uang atau punya emas lebih dari 1000. King Sword, oh yang ini. Nah ini. Nah, atau bisa ditambahkan dengan yang lain ya. Nah, ini nanti ya kaitannya dengan Anda bisa mengganti dengan database-nya di sini. Sorry, bukan database tapi dari sini ya. Resource Manager. Nah, tadi kita bisa cari grafik. Ini kan kalau audio BGM tadi Anda bisa memainkannya. Grafik system, ini ada title. Title ini yang bisa diganti, kita preview dulu. Oh, ini yang kemarin ya. Nah, ini game over juga bisa diubah gambarnya. Kita bisa misalkan selamat Anda menyelesaikan game ini gitu kan. Kita bisa ganti nih. Kok import sih? Sorry. Export dulu. Misalkan gambarnya ini. Jadi di desktop ya. Nah, ini kita bisa edit dulu di Photoshop.
Nah, kita bisa impor dari sini. Oke. Nah, karena di sini nanti namanya sama, otomatis nanti kalau kita mainkan, nah namanya sama, dia nanti akan numpuk, replace dia. Nah, seperti ini. Nah, bisa ganti. Itu ya. Kemudian kita juga bisa mengganti tampilan di depan tadi ya. Masih menggunakan resource manager. Saya ingin mengganti ini nih, title yang di depan itu kalau nggak salah namanya apa ya? Nah, ini saya akan ganti dengan sesuai keinginan kita. Ini kan title game di awal ya, kita bisa ganti dengan yang lain. Ya, misalkan seperti ini. Ini desainnya saya ganti ya. Terus saya masukkan gambar lain. Contoh ini. Oh, ini PNG ya. PNG berarti kita ubah dulu modenya menjadi udah bener ini. Coba saya ulangi ya. Ini aja.
Nah, misalkan seperti ini nama gamenya, kemudian tinggal kita impor lagi, kita ekspor lagi seperti ini. Ya, kita ekspor lagi ya. Terus baru kita gunakan ini impor, kita ambil desain ulang kita. Oke. Nah, otomatis nanti kalau game kita mainkan, hasilnya akan seperti ini. Sudah menjadi game yang sesuai dengan desain kita. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, untuk apa namanya? Minggu depan kan kita minggu tenang. Nah, minggu tenang itu bisa Anda manfaatkan untuk membuat sebuah soal untuk ujian tengah semester ya. Soalnya sebagai berikut. Nanti silakan Anda membuat game edukasi. Jadi game edukasi itu permainan yang Anda sisipkan pelajaran ya. Salah satunya Anda bisa menambahkan soal tanya jawab, dimana di situ dia bisa mendapatkan goal seperti yang saya contohkan tadi. Nah, goal ini tadi bisa digunakan untuk menyelesaikan game tersebut. Kemudian soal yang nomor 2, game tersebut jadi karakternya ya, berikutnya poin nomor 3, di situ terdapat shop processing, kemudian battle processing. Nah, yang nomor 5, dalam game tersebut karakternya Anda sendiri ya. Karakter di sini yang dimaksud itu adalah kalau bahasa Jawa itu lakone gitu ya. Nah, dikumpulkan pada tanggal dikumpulkan pada tanggal 8 ya. Nah, seperti ini. Nanti cara mengirimkannya, ini kan kalau setiap kita simpen project itu kan ada keterangannya disimpan di mana gitu kan. Nah, bisa seperti ini nih, kita lihat. Nah, ini kan seperti ini ya. Nah, yang Anda kumpulkan kalau kita lihat di desktop ini tuh kayak gini. Nah, jadi nanti audio yang kita impor dan lain sebagainya itu akan otomatis masuk di sini. Nah, yang Anda kumpulkan adalah game ini. Satu folder, kemudian Anda di RAR ya. Kalau kita lihat di sini, di dalamnya itu ada sini semuanya ya. Nah, yang Anda kumpulkan yang ini. Gitu ya. Nah,
Begitu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika ada yang belum paham bisa tanyakan ke saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.